Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 12. Transformasi total, ketika imamat berubah, hukum pun berubah. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Saudaraku, bayangkan sebuah orkestra yang telah memainkan simfoni yang sama selama berabad-abad. Tiba-tiba, konduktor yang baru mengambil alih podium dengan partitur yang sama sekali berbeda. Apakah para musisi masih bisa memainkan lagu lama? Tentu tidak. Mereka harus mempelajari harmoni yang baru, ritme yang baru, dan melodi yang baru. Inilah gambaran yang tepat untuk memahami kebenaran dalam Ibrani 7 ayat 12. Penulis surat Ibrani mengungkapkan prinsip teologis yang sangat revolusioner. Dia katakan, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Kata dengan sendirinya menunjukkan bahwa ini bukan pilihan, tapi keharusan yang tak terelakkan. Imamat dan hukum Taurat bukanlah dua sistem yang terpisah, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam sistem perjanjian lama, Imam Lewi bertugas sebagai perantara antara Allah dan manusia. Mereka menjalankan ritual pengorbanan untuk dosa-dosa yang dilanggar berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat mendefinisikan dosa, sementara imam menyediakan jalan penebusan. Keduanya bekerja bersama dalam satu sistem yang saling bergantung. Nah, ketika Kristus datang sebagai imam besar, menurut peraturan Melkisedek, seluruh sistem lama harus bertransformasi. Bukan sekedar reformasi atau perbaikan, tapi transformasi total. Kristus tidak hanya menambahkan sesuatu kepada sistem lama, tapi menggantikannya dengan sesuatu yang sepenuhnya baru dan lebih sempurna. Nah, saudaraku, perubahan ini memiliki implikasi bagi kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di bawah sistem hukum Taurat yang lama dengan segala ritual dan pengorbanannya. Sebaliknya, kita hidup dalam era baru di mana Kristus telah menggenapi seluruh tuntutan hukum melalui pengorbanannya yang sempurna dan kekal. Ini tidak berarti kita hidup tanpa hukum, tapi kita hidup dengan pemahaman hukum yang baru. Hukum moral Allah tetap berlaku, tapi cara kita memahami dan menerapkannya telah difilter melalui karya Imam Agung yang baru. Kristus menjadi lensa penafsiran untuk memahami seluruh perjanjian lama. Nah, saudaraku, transformasi ini juga mengubah cara kita beribadah. Gereja tidak mempertahankan pola ibadah bait suci dengan sistem pengorbanan, tapi mengembangkan pola ibadah baru yang berpusat pada pengorbanan Kristus yang telah selesai. Kita merayakan perjamuan kudus bukan Paskah PL. Kita berkumpul pada hari Minggu bukan Sabat. Kita mempersembahkan pujian dan bukan korban hewan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah imam besar yang sempurna. Tolong kami memahami transformasi total yang Engkau bawa. Jangan biarkan kami terjebak dalam legalisme lama atau antinomianisme. Pimpin kami untuk hidup dalam kebebasan yang sejati, di mana hukum-Mu tertulis di dalam hati kami. Jadikan kami orang-orang yang merayakan keselamatan yang sempurna dalam Kristus, sambil tetap menghormati standar kekudusan-Mu.